Selamat datang di Tenda Besar News, channel yang menyajikan berita-berita terhangat dan populer tentang politik, ekonomi, budaya, tokoh nasional, tokoh agama, publik figur, dan khazanah di seluruh Nusantara. Mari anak bangsa berkolaborasi membangun negeri. Gerah dengan kelakuan pemangku negeri ini yang dianggap banyak mengingkari janjinya, seorang sastrawan politik bernama Ahmad Khozinuddin membuat sebuah artikel yang menggambarkan beberapa derita yang akan rakyat alami akibat kebijakan Presiden Jokowi. Derita akibat kebijakan itu terbaca karena ambisi Presiden Jokowi yang akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan, dianggap sebagai proyek oligarki bukan semata-mata keinginan rakyat. Lantas Khozinuddin menyebut Presiden sebagai pembohong atas banyaknya janji dan kebijakan yang justru dilanggar sendiri oleh Presiden Jokowi. Pandangan lengkap Khozinuddin kami sajikan di sini dengan maksud agar bisa menjadi pelajaran dan evaluasi baik oleh rakyat juga oleh pemerintah demi kemajuan dan kejayaan Indonesia. Selengkapnya di sini. Selamat datang Ibu Kota Negara Nusantara, saatnya memeras keringat rakyat demi kepentingan proyek oligarki Oleh Ahmad Khozinuddin. Sastrawan politik. Bukan Jokowi namanya kalau tidak bohong, ingkar dan hianat. Proyek oligarki yang menumpang pada program pindah ibu kota negara IKN, akhirnya kembali mengkonfirmasi Jokowi pembohong. Baru-baru ini, Jokowi baru saja menerbitkan peraturan pemerintah PP nomor 17 tahun 2022. PP ini mengatur soal pendanaan dan pengelolaan anggaran untuk pembangunan IKN sampai kegiatan otorita. Aturan ini diteken Jokowi pada tanggal 18 April tahun 2022. Adapun 13 pungutan yang membentang rakyat, memeras keringat rakyat demi memuaskan ambisi Jokowi dan suksesnya proyek IKN yang merupakan proyek oligarki. Pungutan itu diambil dari jenis pajak khusus IKN, yaitu 1. Pajak kendaraan bermotor. 2. Bea balik nama kendaraan bermotor. 3. Pajak alat berat. 4. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 5. Pajak air permukaan. 6. Pajak rokok. 7. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. 8. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 9. Pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan. 10. Pajak reklame. 11. Pajak air tanah. 12. Pajak mineral bukan logam dan batuan. 13. Pajak sarang burung walet. Padahal, saat awal berencana memindahkan ibu kota negara, Jokowi berjanji tidak akan membebani APBN. Pasalnya, pembangunan IKN dinilai akan membutuhkan pendanaan hingga hampir setengah kuadriliun atau 466 triliun rupiah. Artinya anggaran, kita siap menjalankan keputusan ini, tetapi saya sampaikan ke Menkeu Sri Mulyani, tidak membebankan APBN, cari skema agar APBN tidak terbebani, kata Jokowi di Istana Negara pada Mei tahun 2019 yang lalu. Tapi janji tinggallah janji, Jokowi terbukti bohong lagi. Dan kebohongan ini, menambah deretan panjang daftar kebohongan Jokowi yang sudah banyak terekam publik. Sebelumnya, wartawan Edi Mulyadi mengkritik proyek IKN yang akan membebani APBN. Hanya karena ujaran tempat jin buang anak, Edi Mulyadi dianggap sebar hoaks dan sara. Selasa, tanggal 10 Mei tahun 2022 adalah hari sidang pertama kasusnya. Namun Jokowi yang berulang kali menyebar hoaks, dibiarkan bebas memimpin negeri. Seolah, kebohongan itu adalah hak prerogatif presiden, seluruh rakyat dianggap bohong ketika mengkritik dan berujung ditangkap. Sementara Jokowi bebas terus menyebarkan kebohongan. Sampai kapan kebohongan ini akan berakhir? Sampai kapan rakyat terus ditindas untuk melayani kepentingan oligarki? Sampai kapan kekuasaan Jokowi bertahan? Semoga rakyat yang masih waras tidak lelah untuk terus berjuang. Karena bangsa ini harus sampai kepada anak cucu kita. Jangan sampai karena kelakuan Jokowi, bangsa Indonesia hilang dan anak cucu kita hanya mewarisi utang. Nauzubillah min zalik. Semoga negeri ini diselamatkan dari tangan-tangan pengkhianat yang akan membuat sengsara anak cucu bangsa ini di masa mendatang. Wallahu alam.
Demikian berita yang dapat disampaikan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya serta share ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat. Terima kasih.